Halo keluarga besar GKI Taman Cibunut Bandung dan semua pendengar yang mengikuti persekutuan doa malam Kamis 15 Oktober 2020 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Pada persekutuan doa malam ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk berdoa bagi bangsa negara kita dalam situasi saat-saat ini. Mari kita mulai persekutuan doa malam ini dengan sebuah pujian. Kita syukuri Indonesia yang kaya dan subur. Dari Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pimpinlah kami membaca Injil kehidupan-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga hati ini bergulat dengan firman dan kami mendapatkan kebenaran firman-Mu dalam hidup ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa malam ini saya beri tema keluar dari jerat masuk ke perutusan. Dalam perbincangan Yesus dengan orang Farisi, di mana mereka menanyakan bolehkah membayar pajak kepada kaisar. Yesus mengajak orang-orang Farisi itu justru untuk merenungkan dalam batinnya saat Yesus menyampaikan jawaban. Yesus meminta kepada mereka menunjukkan mata uang yang digunakan untuk membayar pajak dan menanyakan gambar siapa yang tertera di situ. Mereka, orang-orang Farisi itu langsung mengatakan gambar kaisar. Yesus pun akhirnya menyudahi pembicaraan dengan mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban itu mengajak orang-orang Farisi untuk merenung dalam hatinya. Yang pertama renungannya adalah uang yang kamu pegang adalah uang kaisar karena di sana gambar kaisar. Dan kaisar membuat aturan bagaimana kamu harus mengembalikan apa yang menjadi milik kaisar kepada kaisar, yaitu uang yang bergambar kaisar itu, dengan cara membayar pajak. Jadi bayarlah pajak itu. Kamu hanya mengembalikan apa yang menjadi milik kaisar. Catatan kecil saudara, pajak yang dimaksud bukanlah pajak penghasilan, tetapi pajak penduduk, yaitu pajak kepemilikan tanah. Jadi orang-orang Yahudi yang punya tanah diminta bayar pajak. Kenapa dipersoalkan oleh orang-orang Farisi? Apakah mereka tidak memahami itu saja?
Oh tidak, mereka punya pemahaman bahwa tanah yang menjadi milik mereka adalah tanah turun-menurun dari nenek moyang dan tanah yang diberikan oleh Allah sendiri. Masa tanah dari Allah dipajakin? Jadi seperti itu. Nah, di sini jeratnya. Kalau Yesus berkata, "Bayarlah pajak kepada kaisar," maka Yesus akan dianggap melawan Allah. Wong ini tanah Allah, kok dipajakin, kok suruh bayar pajak kepada kaisar. Sekaligus kalau bayar pajak pada kaisar berarti kita tunduk atau orang Yahudi tunduk kepada pemerintah Romawi dan mereka tidak mau sebetulnya. Nah, Yesus memberi arti yang simpel. Gak usah berpikir jauh-jauh. Itu gambar siapa di uang itu? Gambar kaisar. Kembalikan saja apa yang menjadi milik kaisar melalui membayar pajak yang diatur oleh kaisar. Kamu tidak perlu merasa bersalah kepada Allah dan seterusnya. Toh uang yang kamu bayarkan itu adalah milik kaisar. Yang kedua, saudara, kalau Yesus bilang jangan bayar pajak, nah itu juga jerat. Karena di sana ada orang-orang Herodian yang diajak oleh orang Farisi. Nanti Yesus bisa dianggap pemberontak pemerintah Romawi. Jadi begitulah jawaban cerdik dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus juga menekankan, jangan lupa, kamu juga punya kewajiban untuk memberikan apa yang menjadi milik Allah kepada Allah. Apa itu? Yaitu pajak bait Allah. Pajak bait Allah dikenal dengan perpuluhan. Nah, orang-orang Yahudi dengan mata uang Yahudi harus memberikan perpuluhan kepada bait Allah. Nah, perpuluhan itu digunakan untuk pemeliharaan tempat ibadah, menghidupi yatim piatu, menghidupi janda-janda, kaum terlantar, dan keperluan sosial lainnya. Itu kamu harus berikan kepada Allah. Tidak boleh tidak. Jadi dengan jawaban seperti tadi, Yesus juga mau mengatakan, apa repotnya juga toh kamu tidak dalam rangka melawan Allah ketika membayar pajak kepada kaisar. Dengan catatan kamu juga harus memenuhi kewajiban apa yang menjadi urusanmu dengan Allah. Kamu harus mengembalikan apa yang menjadi milik Allah, yaitu membayar pajak bait Allah atau perpuluhan. Yes, Yesus terlepas dari jerat orang-orang Farisi. Alih-alih keluar dari jerat orang-orang Farisi, Yesus mengajak orang Farisi itu untuk merenungkan tadi. Jadi sekarang kamu tidak usah masalah bayar pajak mengikuti aturan pemerintah di dunia ini. Karena kamu hanya sifatnya mengembalikan apa yang menjadi milik pemerintah. Ya, jadi tidak usah repot. Nah, sekarang apa yang menjadi urusanmu dengan Allah? Kamu punya kewajiban membayar pajak bait Allah. Nah, itu lakukanlah dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi kepada kita juga dalam batin firman Tuhan ini mau mengajak kita berkata begini, merenungkan sesuatunya begini. Kamu sebagai warga negara Indonesia, ya jelas dong, kamu harus memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh negara ini, yang diperlukan oleh bangsa ini, masyarakat ini. Kamu harus hadir di sana menjadi garam dan terang dunia untuk memberi warna bagi kehidupan negara. Toh andai kata ada yang diambil dari negara yang kamu miliki, kamu hanya perlu mengembalikan apa yang menjadi milik negara kepada negara, seperti membayar pajak, seperti harus membayar iuran ini, iuran itu. Lakukanlah itu sebagai warga negara yang baik, tidak perlu mempertentangkan segala sesuatu yang kita lakukan sebagai ibadah kita. Nah, urusan ibadah ya, urusan kepada Tuhan kamu juga harus berikan gitu ya. Berikan perpuluhanmu, berikan persembahanmu yang terbaik, bahkan bisa jadi 50%-nya, 70%-nya. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarmu. Itulah urusanmu dengan Tuhan. Sebagai gereja, kita diajak keluar dari jerat untuk memisah-misahkan, untuk mempertentangkan apa yang harus diberikan kepada pemerintah dan apa yang harus diberikan kepada Allah. Cair saja
semua harus kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kamu diutus untuk menjadi sebuah arti bagi negaramu ini, sebuah arti bagi pemerintahanmu ini, dan sebuah arti juga kepada Tuhan. Sebab kamu juga memiliki apa yang dimiliki Tuhan, yang harus kamu berikan kepada Tuhan. Komunitas gereja, dan juga yayasan-yayasan Kristen yang bergerak di bidang pendidikan, yang bergerak di bidang hukum, yang bergerak di bidang panti asuhan, yang bergerak di kesehatan atau rumah sakit, harus merenungkan pertanyaan itu. Apa yang sudah kita berikan kepada negara ini? Saya ingat diskusi kecil ya. Dulu bapak-bapak gereja kita di lingkungan kita misalkan membangun sebuah sekolah, mencari dana ke sana sini supaya anak-anak di kampung-kampung itu ya dalam tanda petik bisa diinjili dan juga bisa mengenyam pendidikan dengan murah. Sekarang sekolah sudah menjadi bagus-bagus dan mahal-mahal. Sebagai sekolah Kristen khususnya, kita perlu berpikir, kalau kita menjadikan sekolah ini sekolah yang megah, orang yang masuk di situ harus bayar mahal dengan fasilitas juga yang tentu akan dipenuhi sesuai dengan kemahalannya. Pertanyaan kita adalah, lalu anak-anak bangsa yang mana yang bisa sekolah di sekolahan yang kita miliki itu? Kalau kita membangun rumah sakit besar, fasilitas bagus juga, lalu orang-orang yang masuk sembuh juga harus membayar mahal dengan semuanya itu. Tidak ada cara yang lain untuk mengurangi beban kemahalan itu. Lalu orang-orang sakit yang mana yang berhak sembuh melalui rumah sakit kita? Ini sebuah pertanyaan. Kamu harus memberikan sesuatu bagi negara ini. Kamu harus memberikan sesuatu, atau kita harus memberikan sesuatu yang Tuhan miliki, kita kembalikan kepada Tuhan. Dan ini saling berkait-kaitan. Ya, akhirnya begitu, berkait-kaitan. Kalau saya mau mengabdi pada negara, tentu pasti itu juga dijiwai oleh semangat hidup beribadah saya kepada Tuhan. Kalau semangat hidup beribadah saya kepada Tuhan, tentu saya tidak ragu juga memberikan sesuatu pada negara ini, pada masyarakat ini. Toh pada akhirnya apa yang kita tebarkan itu adalah garam dan terang untuk memberi sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur diingatkan untuk masuk dalam tugas perutusan kami dan lepas dari jerat yang selalu memisah-misahkan antara kehidupan kami di tengah masyarakat dan kehidupan ibadah kami. Bahkan kami seringkali mempertentangkan sehingga kami tidak berbuah apa-apa di tengah masyarakat. Atau kadang saat kami menabur sesuatu di tengah masyarakat, kami ingin mengambil sesuatu juga dari masyarakat. Khususnya mengambil keuntungan bagi diri kami sendiri. Biarlah Tuhan sucikan kami, bersihkan kami. Biarlah terang tetap menjadi terang dan garam tetap menggarami dengan baik. Kami hidup dalam perutusan kami dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Tuhan, kami ingin berdoa untuk situasi bangsa kami sekarang ini. Di masa pandemi yang sulit, orang sudah mulai berbagi. Sekarang ada demonstrasi-demonstrasi tentang isu-isu tertentu. Tolonglah jaga ya Tuhan Indonesia ini dari serangan-serangan kebencian orang-orang tertentu untuk mengacaukan kehidupan bersama yang sudah baik ini. Bahkan menurunkan pemerintah, jauhkanlah semua itu. Tuhan lindungi pemerintah kami. Kami berdoa bukan karena membabi buta kami kepada pemerintah kami, tetapi kami juga bisa melihat dengan terang benderang. Mereka bekerja keras untuk semua persoalan bangsa ini. Lindungilah Presiden, lindungilah Wakil Presiden dan jajarannya, dan semua yang terkait dengan pemerintahan ini. Kami percaya Indonesia akan selalu jaya, Indonesia akan selalu hidup bersama dalam rumahnya sendiri. Kami percaya juga dan berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kami juga kesiapan untuk menghadapi pilkada di bulan Desember nanti. Tolonglah ya Tuhan supaya kami bisa bersatu
mensukseskan acara itu tanpa keributan yang berarti. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, juga bergumul hal-hal yang lain. Kiranya hanya nama Tuhan yang boleh diingat dan dirasakan dalam semangatnya. Kami serahkan mereka ke dalam Tuhan. Dan untuk gereja-gereja di Bandung ini, biarlah terus bersatu memikirkan sebuah karya, bukan hanya untuk mengatasi pandemi ini saja, tetapi karya bersama yang terus berlanjut dan meluas, menunjukkan tugas perutusan, menunjukkan sebuah kualitas batin yang beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anggota dari masyarakat, anggota dari warga negara. Inilah semua doa kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dalam doa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tetap semangat, sehat, tidak kehilangan akal untuk menjalani kehidupan sehari-hari, kehidupan beribadah, dan kehidupan bermasyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.